Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pencinta tanaman hias, hari ini kita akan bongkar ilmu buat metan bagus tanaman hias, khususnya aglonema. Bisa untuk semua tanaman hias. Bahan-bahan yang akan kita siapkan terutama antara lain adalah sekam mentah, ya, sekam mentah antara 8 dan 10 ya. Sekam bakar 2, kokopit 1 bagian, kohe setengah bagian, terakhir pupuk organik atau metan organik setengah bagian juga sama dengan kohe. Dua unsur ini adalah memberi nutrisi. Mohon maaf teman-teman pencinta tanaman hias, ada tukang roti lewat. Kita berada di komplek ya, di jalan umum, jalan utama. Oke, selanjutnya kita siapkan untuk fermentasinya E4 yang nanti akan kita campurkan ke dalam air lebih kurang 8 sampai 9 liter. Air biasa, usahakan jangan air pam. Ya, air biasa, air sumur. Dan gula untuk memberi makan M4-nya pada saat fermentasi hingga bisa memberikan metan yang bagus, yang subur dan bernutrisi untuk pertumbuhan tanaman hias kita, gendut-gendut batangnya, lebar-lebar daunnya. Perlengkapan yang diperlukan: tempat untuk mengaduk, sarung tangan sepasang, sekop untuk mengaduk. Oke, kita tidak akan berlama-lama. Yang kita butuhkan adalah bagaimana memulai cara kerja yang baik. Pertama, kita masukkan terlebih dahulu air yang kita akan aduk bersama M4. Kita ambil air sebanyak 300. Ya, kita aduk dulu air untuk fermentasinya. Kurang lebih 300, tambahkan dengan M4. Tambahkan dengan M4, semua pada punya ya. Ini cukup 3 tutup botol saja. Campurkan ke air yang sudah ada di dalam ember yang kurang lebih 8 atau 9 ya. Aduk. Oke, setelah bercampur rata, kita akan mengaduk gulanya hingga larut. Campurkan kembali ke dalam air yang ada di ember. 300 untuk mengaduk atau 200 lah cukup. Kalau 200 lebih pas ya. Masukkan gula 4 sendok makan, cemplungin aja semua, udah 4 sendok itu sudah dihitung. 4 sendok mumbung ya. Setelah larut, campurkan ke dalam media air yang ada di dalam ember. Cukup. Aduk pakai gayungnya aja, langsung aduk pakai gayungnya ini ya. Langsung aduk pakai gayungnya aja, diaduk-aduk, aduk rata semua ya. Aduk rata semuanya. Setelah tercampur, kita terpenting poros ya. Kalau untuk tanaman hias, terutama di musim penghujan, saya lebihkan sekam mentahnya jadi 10, biasanya 8. Jadi airnya biasa 8 juga, saya jadikan 9. Selanjutnya kita tuangkan pupuk organiknya ya, untuk nutrisi metannya. Setelah teraduk semua dan hasilkan 3 minggu kemudian metan yang bagus untuk kita pergunakan ke semua tanaman hias kita, khususnya aglo ya, yang sedikit manja ya,
perawatan yang sedikit butuh perhatian. Jadi kita campurkan semua metan yang sudah kita siapkan. Ini baru satu ya, 2. Jadi untuk ukuran metannya kita menggunakan pot 24 untuk memudahkan kita, karena metan yang akan kita buat sekaligus banyak. Kebetulan metan di rumah saya sedang kosong dan habis, saya butuh lebih banyak. Nah ini baru 3 ya. Jadi kita aduk 2 macam dulu, pupuk organik dengan sekam mentahnya. Sekam mentahnya 4, pupuk organiknya setengah. Setelah merata, setelah itu kita masukin kembali koheknya. Koheknya setengah ya, setengah bagian. Ini ukuran potnya ya. Ukuran potnya 25. Diaduk rata kembali. Posisi masih sedikit, sekali aur-auran semua. Sepertinya bisa masuk nih untuk ke 10 sekam mentahnya. Jadi benar-benar penuh mumbung ya, sahabat pencinta tanaman hias. 25 untuk sekamnya itu penuh ya. Kokopitnya seharusnya penuh. Kebetulan saya terakhir itu lagi order kembali ke langganan saya. Nah ini semua sekam mentah sudah ada 6 ya. Diaduk rata kembali. Kokopitnya satu bagian. Untuk posisi musim hujan itu cukup ya. Kalau musim panas baru, karena dia menyimpan air ya. Tapi bisa poros karena ada sekam dan ada media sekam bakar arangnya ya. Bisa juga nanti sahabat gunakan metan yang tersedia yang ada di rumah. Setelah itu masukin sekam bakarnya 2 bagian. Selanjutnya kita tambahkan furidan ya, untuk menyelamatkan metan kita terhindar dari semut dan serangga-serangga lain. Cukup dengan 3 sendok takaran, 3 penuh ya, auran gitu ya. Jadi metan kita aman dari pH yang tidak stabil ya. 4 bisa, 4 karena kita kan pakai 10. 4 ya, 4 penuh ya. Udah tambah 2 lagi, terakhir baru 8. 1 lagi aja. Jadi saya tidak jadi memakai 10, nggak cukup. Jadi memakai hanya 9. Nah ini jadinya 9, nggak bisa 10 ya tempatnya. Jadi perbandingannya hanya kurang 1 sekam mentah. Sudah cukup poros 9 ya. Musim penghujan saya selalu membuat lebih poros. Kokopitnya kalau 10 pas, jangan tambah seperti tadi aja. Jangan terlalu penuh ya. Kalau 10 jangan terlalu penuh. Kalau musim penghujan, tapi tetap kita butuhkan kokopit ya. Setelah teraduk rata semuanya, kita bisa menyiram langsung semuanya lagi. Kita langsung guyurkan pelan-pelan, langsung aduk. Sambil diaduk-aduk, semuanya harus kena ya airnya, karena dia sangat poros. Dikit-dikit dulu, merata kena, jangan sekaligus. Biasanya suka ngendap air di bawah ya, karena dia sangat poros ya. Jadi benar-benar semua setelah lembab tambahkan lagi, setelah tercampur semua basah ya. Dan ini 3 minggu sudah bisa dipergunakan. Setelah semua tercampur rata, seluruh bahannya kita masukkan ke dalam karung dan tempatkan di tempat teduh. Jangan kasih longgar angin masuk ke dalam ya. Mungkin karungnya karung yang padat, yang rapat ya. Kalau ada karung hitam, karung sampah itu lebih bagus.
Jika memungkinkan tidak bisa sebanyak ini, bisa menggunakan separuhnya ya. Jika pupuk organik tidak ada, kohenya yang setengah ya, disatukan aja sama kohe. Kalau ada andam, andai kata pupuk organik nggak ada, bisa pakai andam atau kaliandra ya, bisa juga. Intinya kohe tetap wajib ada, karena pupuk kandang itu nutrisi sangat bagus ya. Ini saya sebenarnya dua kali ya, biasanya kalau saya sendiri yang ngaduk saya setengah. Ini sebenarnya resep takaran metan saya sebetulnya 4 1 setengah seperempat. Nanti saya masukkan ke deskripsi ya untuk takarannya. Tapi jangan lupa ya, standby dengan furadan sama apa tadi itu kapur, karena kan di musim lembab, musim penghujan itu rentan sekali dengan bakteri. Sebagus apapun metan kita, bakteri itu tidak bisa dihindari. Dasarnya yang harus kita tahu adalah poros, bernutrisi. Udah. Untuk tanaman hias poros, bernutrisi. Nah, kalau untuk tanaman-tanaman lain mungkin dicampur dengan tanah subur seperti anggur ya, mungkin campur tanah malang atau campur pasir malang, campur dengan apa ya namanya itu yang di Bandung itu, tanah lembang. Demikian metan yang sudah saya buat ini untuk bisa jadikan perbandingan dengan metan yang biasa teman-teman buat. Nggak ada salah mencoba, punya sahabat dan teman-teman sesama pecinta tanaman hias. Saya pun seperti itu. Misalnya saya punya udah bagus, ada teman yang lebih bagus, saya yakin saya menggunakan metan mereka. Oke, sekian saja share saya tentang metan subur, berporos tinggi tapi bernutrisi bagus di musim penghujan. Ini dia hasil yang sudah jadi, yang saya karungin sudah 5 minggu yang lalu ya. Ini hasilnya, poros sekali tuh, poros sekali tuh, sangat poros sekali, tidak ada gumpalan-gumpalan, warnanya sudah sangat matang ya, 5 minggu tuh, hasilnya bagus banget. Oke, dan tanaman-tanaman yang sudah menggunakan tanaman ini, sahabat dan teman-teman semuanya, ini dia tanaman yang semuanya masih baby, anakan, dan belum 2 bulan ya umurnya. Semoga edukasi buat metan di musim hujan subur dan poros ini bermanfaat buat teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.